Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini saya baru saja tiba dari sampai rumah dari setiap Kamis nanjak gunung ya, Surabaya Surya dan PP. Nah, dengan sepeda ini ya, di depan saya ini ada sepeda Polygon Tambora ya. Bukan hanya Tambora biasa, tapi ini Tambora spek rata kanan. Ya, saya barusan mengerti spek rata kanan itu apa. Spek jedok maksudnya. Ya, seri A9X tahun 2026. Ya, spek tertinggi. Apa aja di dalam sepeda ini yang istimewa? Karbon frame. Ya, kita tidak tahu spek frame karbonnya apa karena nggak disebut. Yang kita tahu hanyalah ACX ya, ACX kalau istilahnya Polygon itu. Tapi nggak apa-apa, kita percayakan pada Polygon ya. Ini karbonnya juga oke. Terus kokpitnya yaitu handlebarnya juga karbon integrated lagi ya. Dari apa ini, merek apa ini? Mungkin mereknya Polygon sendiri, Black apa begitu ya. Black Cadet apa? Black pokoknya. Ya, Black. Terus seat postnya karbon Polygon. Drivetrainnya yaitu Shimano GRX 825 2by ya. 2by. Depannya 4831, belakangnya 1134. Lebih dari cukup untuk nanjak manapun. 31 dibagi 34 itu sudah 0, ya. Jadi tidak 1 banding 1, jadi 1 banding 1, tapi 0. Jadi mau nanjak mana kamu? Pantesan tadi waktu saya nanjak jerapah dengan mudah, karena saya masih ada 1 gigi terakhir, yaitu 34. Gigi depan saya 31. Ya, santai aja sampai atas sendiri. Ya itulah ya. Jadi itulah yang Anda harus perhatikan. Perhatikan gear ratio, bukan berat sepeda. Padahal Tambora ini walaupun seluruhnya spek jedok dan full karbon, beratnya juga tidak ringan karena ini bukan sepeda ringan. Ini bukan sepeda road bike yang perlu ringan ya. Ini adalah sepeda penjelajah kalau menurut saya. Mampu membawa Anda sejauh Anda bisa mengayuh sepeda ini. Kemana? Ayo wis. Aku akan ikut kamu. Kemana? Pokok aku tunggang ono, kamu kuat menancal. Ya, ayo. Nah, inilah sepedanya. Tambora. Ya, namanya aja keren, Tambora. Sebagai kayak gunung Tambora. Ya. Jadi ini tadi saya geber nanjak dan ternyata memang saya bisa nanjaknya itu istilahnya dengan mudah begitu. Ya. Bukan karena ini spek apa ya? Ya, spek jedok sih membantu ya. Tapi karena gear ratio-nya itu. Itulah yang saya seneng kalau misalnya ada produsen sepeda itu yang memahami keperuntukannya itu apa, keperuntukan untuk apa itu loh. Ya, sehingga dia memberi group set dengan rasio yang cocok. Ya, alangkah indahnya kalau misalnya diberi 46 30. Itu lebih bagus lagi. Karena toh kita nggak butuh sepeda ini untuk kebut-kebutan ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa ngeber sepeda ini kecepatan 30 itu aja sudah wow. Sudah wow, kecepatan 30 loh ya. Oke, jadi ini adalah sepeda yang kamu mau kemana sih? Untuk event apa? Ya, Odax. Lebih jauh dari Odax, double Odax, triple Fondo. Oke, EJJ oke, Bentang Jawa oke, semuanya oke. Ada Islet juga
untuk aksesoris dan tas-tas, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Oke. Dan satu hal lagi, wheelsetnya juga karbon karena dia memakai Novatec G4 karbon. Ya. Ban luarnya memakai Maxxis ya, kalau nggak salah Maxxis Reviews ini ya. Kalau misalnya ya saya rasa ban luarnya itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya saya ganti Pro One gitu, Swabe Pro One yang ukuran 34 mungkin bisa lebih laju, menambah speednya sedikit. Oke. Ya, jadi siapakah yang kira-kira cocok untuk mengendarai sepeda-sepeda seperti ini? Ya, orang-orang yang suka adventure, ya, suka jarak jauh, ya. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam bahkan, atau pulang minggu depan pun oke lah. Ambil sepeda ini. Ya, ambil. Ini enak. Jadi kesan saya setelah saya menempuh Surabaya Surya, saya balik rumah ini badan saya juga enggak apa ya, enggak kayak digebukin gitu loh. Ya, ya maklum juga, ya bukan maklum. Karena ini size L, cocok dengan size saya. Jadi enak sekali. Size L ini, enak sekali. Dan dia itu high stack ya. Ininya handlebarnya head tube-nya ini ya juga tinggi ya, sehingga saya nggak perlu bungkuk-bungkuk. Enak sekali pokoknya. Jadi pas gitu. Makanya wah enak ya. Jadi sizing yang tepat itu juga akan membantu Anda jauh sekali. Oke. Nah, saya teringat ya, sekarang setelah saya menjelaskan ini Tambora ini, saya teringat juga saya pernah memakai Giant Defy. Ya. Oh ya, saya lupa bahwa Tambora seri A9X ini dibanderol hanya Rp 54 juta loh. 54 juta. Ada dikasih DI2. Ada dikasih carbon wheelset. Ya, kokpitnya semua karbon. Nah, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya mereview Giant Defy. Giant Defy itu adalah sepeda endurance ya. Juga bisa memuat ban besar. Cuman ini lebih besar karena ini bisa masuk ke ranah gravel. Defy tidak bisa. Tapi apapun, Giant Defy yang 105 DI itu dengan sama-sama wheelset karbon, waktu itu dibanderol 70 jutaan, 70 sekian. Nah, jauh kan ya selisihnya. Ini GRX loh, GRX seri 8. GRX seri 8 itu sama dengan Dura-Ace-nya itu grup setnya road bike. Ini grup setnya GRX itu kan grup setnya gravel. Bayangin ya, siapa yang bisa mengalahkan value for money-nya Oregon ya. Nah, Defy harga segitu, yang berani beli ya mungkin segelintir, satu atau dua. Saya pernah ada customer yang membeli Giant Defy. Waktu pertama kali itu keluar customer dari Pasuruan. Tapi sekarang sudah nggak dijual full bike. Mungkin siapa yang mau beli sekarang harga segitu full bike 70-an, diprotolin. Jadi Anda bisa membeli frame setnya aja. Ya. Nah, itu komparasi ya. Komparasi antara Polygon dengan Giant Defy yang sudah seharga segitu. Komparasi lain ya gimana? Oke, kita lihat komparasinya dengan misalnya Marine Headlands ya. Marine Headlands itu juga sama-sama karbon. Tapi ingat ya, Marine Headlands itu mengambil geometrinya dari MTB. Ya, jadi beda. Tambora ini rasanya mengambil geometrinya dari road. Ya, masih dari road. Sedangkan Marine Headland itu dari MTB. Ya. Dia istimewa
istimewanya punya dropper seat post dan juga punya eyelet juga. Jadi apakah itu kompetitor? Bisa jadi. Tapi mungkin Marine Headland bisa dipakai untuk belusuan yang lebih dalam ke hutan yang paling dalam. Jadi, rasanya Tambora bukan. Jadi mungkin Marine Headland itu sama dengan band ya, Polygon band itu. Ya. Tapi Tambora itu enggak. Tambora itu lebih ke penjelajah, menjelajahi. Jadi kalau misalnya ada rute-rute yang masih bertarmac, ini sangat ideal sekali. Ya. Jadi itu komparasi singkat supaya Anda tahu bahwa Tambora ini berada di kelas ini, kompetitornya ini, side by side-nya itu adalah ini, ya, itu. Terus apalagi yang saya temukan istimewa pada saat riding pertama, ya, yang saya bisa katakan istimewa ya drivetrain-nya itu istimewa sekali dengan rasio kok ya cocok ya, cocok sekali. Jarang sekali kalau misalnya Anda membeli full bike itu Anda mendapatkan drivetrain dengan rasio yang tepat guna begitu misalnya ya, tepat guna. Biasanya selalu nggak tepat guna, sehingga kita harus keluar duit lagi untuk mengganti sprocketnya, mengganti chainringnya dan sebagainya. Tapi ini sudah out of the box pas, ya, out of the box pas. Apalagi yang bisa dikata yaitu ya wis sepeda ano sing akeh, sing jauh, sing waduh pisan lah iso ojo mulih dengan Tambora. Ya, saya impress sekali. Jadi naik Tambora size L ini ibarat saya ini naik kuda hitam yang gede itu loh. Ya stallion itu, naik stallion. Bayangkan, bukan kuda Sumba yang kecil gede, tapi kuda stallion yang gede. Ayo. Ya, saya baru merasakan apa itu sepeda gravel, sepeda endurance. Ya, ini bisa karena dia ada flip chipnya ya. Anda mau bikin untuk gravel bisa, Anda mau bikin all road, yaitu all road endurance juga bisa. Karena saya sudah, maksudnya out of the box ini flip chipnya tadi itu dipasang di gravel. Ya, kalau misalnya nanti ada kesempatan kedua saya ganti flip chipnya di all road mungkin ya itu beda feel ya. Tapi mungkin ya karena itu flip chip itu hanya membantu sedikit, kecuali memang benar-benar sepeda itu diperuntukkan untuk itu fix gitu ya. Ya. Ini bisa Anda modifikasi. Oke. Ya itu saja mengenai Tambora A9X. Spek rata kanan ini. Sadelnya mungkin saya kurang suka, mungkin lebih enak WTB daripada V6 ya, walaupun WTB lebih murah ya, tapi lebih cocok untuk bokong saya. Oke. Ya, semuanya oke, semuanya saya sangat memuaskan dan saya cukup puas karena ternyata perjalanan saya dari Surabaya Surya dan kembali ya waktunya ya bagus juga ya, dengan catatan saya memakai sepeda gravel loh ya. Ya. Waktunya bagus juga. Jadi waktunya masih lebih cepat daripada kalau saya pakai MTB ya. Tapi saya juga cukup nyaman ya untuk turunan ya, karena geometrinya enak ya. Saya bisa duduk dengan tenang begitu, enggak terlalu menjorok ke depan ya. Turunannya ya enak-enak saja, pandangan saya luas ke depan. Kayak ya itu kan tadi saya bilang seperti naik kuda, tapi kudanya itu besar gitu ya. Jadi kudanya itu melindungi Anda dalam perjalanan Anda, terlindung gitu. Jadi Anda tidak takut ya. Kalau misalnya kudanya ketika turunan kan Anda takut, kepingin jelungup gitu ya itu. Ya. Itu sekilas dari impresi pertama first ride dengan Polygon Tambora 9X. Oke. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di episode
selanjutnya. Terima kasih.